Ratusan pemudik sepeda motor malam tadi antri di Pelabuhan Merak, Banten. Polisi mengadang sebuah mobil diduga pelaku pencurian di gerbang tol Pasir Koja, Bandung, Jawa Barat. Ledakan menghancurkan sebuah mobil van dalam kampus universitas di Pakistan Selatan. 3 warga negara Cina dan seorang warga Pakistan tewas. Halo, selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam Anyus Pagi melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya. Salah satunya ratusan rumah di perumahan Bumi Mutiara Indah 1 Karawang terendam banjir. Bersama saya Bremana Tenaya, inilah Anyus Pagi selengkapnya. Kita awali informasi di pertama, pemirsa. Sebuah mobil pemadam kebakaran di Batu Bara, Sumatera Utara kecelakaan hingga terbalik ketika menuju lokasi kebakaran. Akibat kejadian itu, 1 petugas damkar meninggal dunia. Nasib malang menimpa mobil pemadam kebakaran milik PT Inalum. Mobil damkar yang sedang melaju kencang ke lokasi kebakaran di Desa Pakam, Batu Bara, Sumatera Utara, disalip seorang pengendara sepeda motor. Sopir terpaksa banting setir dan mengakibatkan mobil damkar oleng dan terbalik. Akibat kecelakaan, sopir bersama 4 petugas damkar terluka dan dirawat di rumah sakit. Sementara salah satu petugas damkar PT Inalum tewas di lokasi kejadian. Proses evakuasi mobil damkar berlangsung hingga malam hari dengan menurunkan sebuah mobil derek dan dibantu oleh pengguna jalan yang melintas. Tugas damkar kita dari pihak Inalum yang akan hendak mendatangi TKP kebakaran di Pajak Sore, di tempatnya di Jalan Akses Road, tetapi musibah datang sama mereka dan terjadi kecelakaan yang menyebabkan 6 orang penumpangnya terluka, sedangkan 1 orang meninggal dunia. Korban tewas diantar ke rumah duka untuk menjalani proses pemakaman. Dari Batu Bara, Sumatera Utara, Fadi Pelka, iNews melaporkan. Lantai 2 Madrasah Ibtidaiyah Al-Hikmah ludes terbakar. 8 mobil damkar dikerahkan guna memadamkan api. Inilah rekaman video amatir kebakaran Madrasah Ibtidaiyah Al-Hikmah di kawasan Kalibata Timur, Pancoran, Jakarta Selatan pada Selasa siang. Hembusan angin kencang serta banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan menghanguskan bangunan. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun api pertama kali muncul dari salah satu gudang yang berada di lantai 2. Saya lihat ada api aja udah di pojok. Saya kira mau petasan anak-anak, main petasan kan biasa. Saya keluar, kok ada api di kepala saya. Saya teriak, tolong. Diketahui saat terjadi kebakaran, seluruh siswa sudah pulang sekolah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Helmi Sejangbati, iNews melaporkan. Posko pengungsian dibangun untuk warga yang terdampak kebakaran Pasar Gembrong, Jakarta Timur. Makanan dan minuman mencukupi, namun mereka masih tidur dengan beralaskan tikar dan kardus saja. Selasa pagi suasana ramai terlihat di posko pengungsian yang berada di Kelurahan Cipinang Besar Utara pasca kebakaran yang terjadi di wilayah Pasar Gembrong, Jakarta Timur. 450 kakak di 5 RT Cipinang Besar Utara menjadi korban dari kebakaran yang diduga akibat arus pendek listrik ini. Salah satu korban mengatakan dirinya hanya tidur beralaskan tikar dan kardus di bawah kolong jembatan tol Becakayu. Habis. Iya, habis semua. Ada barang yang bisa diselamatin? Yang bisa diselamat cuma surat-surat doang, sama baju sebadan. Sama baju yang dipakai? Iya. Itu sama siapa aja Bu di rumah Bu? Anak sama suami, sekeluarga. Baru ada makanan, ya makan makanan cukup. Cuma tiker yang saya butuhkan P3K belum ada, kasur. Saya butuh itu sama untuk daleman kayak pampers, kayak kompor untuk bunga masa belum ada.
Para pengungsi hanya berharap mereka dapat rumah pengganti karena rumah mereka sebagian besar hangus terbakar. Dari Jakarta, Revika Sibarani, Dharma Pandularas, dan Yudi Rizaldi, iNews melaporkan. Kebakaran hanguskan 6 rumah di Jalan Mararusli, Asahan, Sumatera Utara. Pemilik rumah histeris saat melihat rumahnya ludes dilalap api. Inilah video amatir saat kebakaran hebat terjadi di Jalan Mararusli, Asahan, Sumatera Utara. Warga sekitar yang melihat kejadian panik dan berusaha menyelamatkan diri. Pemilik rumah bahkan menangis histeris saat menyaksikan rumahnya rata dengan tanah. Sebanyak 6 rumah semi permanen dengan cepat terbakar, hingga tak ada barang yang bisa diselamatkan para korban. Diduga kebakaran terjadi akibat kompor terbakar milik seorang lansia yang tengah memasak. Dapat kami sampaikan bahwasannya yang terbakar itu ada 6 rumah. Itu hangus, sementara di sekelilingnya dapat kita selamatkan, ada yang terdampak dan ada yang benar-benar selamat. Nah, dapat kami sampaikan asal muasal api adalah dari sebuah rumah yang ditempati oleh ibu-ibu, kemudian kompornya terbakar, dan ini yang menyebabkan rentetan kebakaran ke rumah-rumah sebelahnya. Api baru dapat dipadamkan 1 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian diperkirakan ratusan juta rupiah. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri melaporkan. Permukiman di Pantura Ciasem, Subang, Jawa Barat terendam banjir. Banjir disebabkan meluapnya Sungai Ciasem yang tak mampu menahan debit air kiriman dari pegunungan di Subang setelah diguyur hujan. Sementara hujan deras yang mengguyur Karawang, Jawa Barat mengakibatkan ratusan rumah di perumahan Bumi Mutiara Indah 1, Karawang terendam banjir. Sungai Ciasem dan Sungai Cijengkol yang berada dekat permukiman warga meluap. Hal ini mengakibatkan banjir di permukiman warga. Meluapnya Sungai Ciasem akibat tak lagi mampu menampung debit air kiriman dari wilayah pegunungan Subang setelah diguyur hujan semalaman. Ratusan lebih rumah di sejumlah dusun di Desa Ciasem Tengah dan Desa Ciasem Hilir, Kecamatan Ciasem, Subang, terendam banjir dengan ketinggian banjir mencapai 50 cm. Informasi arus mudik di gerbang tol Cikampek Utama Karawang, Jawa Barat akan hadir usai jeda berikut.